Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Uli. Ya, kali ini Bu Uli akan membahas tentang perhitungan BEP ya, atau break even point. Nah, apa itu break even point? Jadi itu nanti seperti gampangannya adalah balik modal ya, atau profitnya itu nol. Jadi itu adalah batas atau apa ya, kebutuhan ya, dimana nanti di situ adalah eh, seimbang atau profitnya nol tapi juga nggak rugi gitu ya, itu yang namanya break even point ya. Nah, ini ada rekaman yang sudah saya rekam tapi ternyata tidak keluar suaranya ya ketika dimasukkan ke alat perekam. Jadi ini saya jelaskan manual ya, tapi dengan oret-oretan yang sudah saya rekam itu ya. Nah, ini cara untuk menghitung BEP, yaitu profit itu rumus awalnya adalah pemasukan. Nah, profit rumus awalnya adalah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, itu nanti akan menjadi profit atau keuntungan. Nah, dalam hal BEP ini, profitnya itu adalah 0 ya, jadi 0 atau belum mempunyai keuntungan. Jadi hanya untuk balik modal ya, gampangannya kayak gitu. Nah, kemudian karena profitnya 0, nah maka itu tinggal diturunkan, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, jadi diturunkan aja dari yang atas tadi. Nah, artinya itu kan pindah ke sini ya, yang salah satu pindah ke kiri karena itu yang satunya minus ya, bisa pindah ke kiri, pemasukan sama dengan pengeluaran, pindah lajur. Kan seperti itu. Nah, ini balik modal atau profitnya adalah masih 0 ya. Nah, rumus dari pemasukan itu, pemasukan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah revenue, adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, kalau misalkan katakanlah saya bikin kue atau roti ya. Jadi ini sudah masuk rumus. Misalkan saya bikin kue. Nah, kue ini saya jual dengan harga 8.000. Jadi harga jual saya 8.000, maka pemasukan saya adalah dari harga jual. Nah, pemasukan saya kan dari harga jual tersebut dikalikan jumlah unit atau jumlah roti yang terjual tadi. Nah, kita katakan jumlah unit, harga jual kali jumlah unit sama dengan, nah pengeluarannya apa tadi? Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel itu adalah biaya yang tidak tetap. Jadi tergantung berapa yang diproduksi atau yang terjual ya, atau jumlah unit tadi yang terjual. Nah, biaya variabel itu yaitu biaya variabel dikalikan dengan jumlah unit yang terjual tadi atau jumlah unit yang dibikin ya. Nah, seperti ini. Ini sudah mendapatkan rumusnya ya, yang saya kotakin ini rumusnya. Nah, itu turunan rumus. Nah, misalkan ya, saya mau memproduksi suatu kue atau roti.
kue atau roti gitu ya, katakanlah itu misalnya. Nah, kue atau roti ini misalkan saya jual atau harga jualnya saya jual kue itu per satunya katakanlah Rp8.000 gitu ya. Itu satunya. Nah, kemudian nanti biaya tetap atau aset saya atau yang harus saya siapkan, ya bisa dibilang aset atau modal atau biaya tetap ya. Nah, saya punya antara lain untuk aset adalah display untuk roti saya tadi ya, katakanlah display harganya 200.000. Nah, itu saya beli katakanlah 200.000. Kemudian kompor ya, kompor atau oven dan lain sebagainya yang saya gunakan katakanlah saya modalin 500.000. Kemudian mixer, loyang dan alat-alat lainnya. Nah, untuk memproduksi itu alat-alat untuk produksi katakanlah 500.000. Nah, katakanlah biaya tetapnya itu totalnya adalah 1.200.000. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian saya hitung biaya variabel. Nah, biaya variabelnya, nah setiap variabel cost-nya itu, nah yang saya butuhkan itu yaitu untuk bahan-bahan. Nah, bahan-bahan untuk membuat roti atau kue tersebut kira-kira adalah saya tentukan 4.000 ya, saya butuh Rp4.000 untuk membuat satu buah roti. Kemudian selain itu saya butuh kemasan. Nah, kemasan itu satu roti katakanlah 1.000 ya. Jadi kemasan 1.000, bahan adalah 4.000. Nah, jadi biaya variabel yang saya butuhkan adalah Rp5.000 untuk tiap roti. Harga jual 8.000, biaya tetapnya untuk display, kompor, mixer, loyang, aset saya 1.200.000 itu atau aset modal. Kemudian biaya variabel dari bahan dan kemasan atau yang habis pakai. Kalau biaya tetap nggak habis pakai. Jadi ini penyusutan kalau tetap, tapi nanti di skip ya, di skip dulu. Nah, ini biaya variabelnya 5.000. Nah, kemudian kita coba untuk mencari BEP-nya gitu ya. Nah, ini misalkan kita udah punya nah, ini adalah rumusnya ya, pemasukan sampai biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi, harga jual kali jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikalikan jumlah unitnya. Nah, jadi dimasukkan ya. Nah, yang itu yang kita masukkan yang bawah ya, yang harga jual kali jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikalikan jumlah unit. Nah, jumlah unitnya itu misalkan saya kasih kode X ya. Nah, jadi kita pindah ke sini, harga jual kali jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikalikan jumlah unit. Jadi jumlah unitnya itu saya kode dengan huruf X ya. Nah, jadi harga jual tadi saya sudah punya harga jual tadi, Pak, saya patok 8.000. Nah, Rp8.000. Kemudian jumlah unitnya saya singkat dengan X ya, saya kode X sama dengan biaya tetap tadi sudah ada 1.200.000 ya. Tadi sudah kita hitung 1.200.000. Nah, kemudian ditambah dengan biaya variabel berapa tadi? Biaya variabel adalah Rp5.000. Nah, biaya variabel yang tadi Rp5.000 dikalikan X atau jumlah unit.
Nah, yang simbol dari jumlah unit tadi ya. Nah, ini tinggal menyelesaikan persamaan. Jadi digeser saja 5000x-nya jadi 8000x, kita geser ke kiri 5000x-nya, pindah lajur. Tadi jadi plus, jadi minus ya. Minus 5000x sama dengan 1.200.000. Nah, tinggal dihitung aja persamaan ini. Berarti ini 3000x sama dengan 1.200.000. Jadi X sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 3.000. Nah, hasilnya X adalah 1.200.000 dibagi 3.000. Hasilnya adalah 400 unit ya. Jadi ini 400 unit. Jadi kita balik modal atau kita BEP ya, kita BEP, kita break even point atau kita ya istilah Jawanya bakbuk gitu ya. Jadi itu pada kita penjualan di 400 unit. Jadi ketika saya menjual 400 buah kue, nah itu berarti saya sudah mendapatkan break even point, sudah mendapatkan BEP. Nah, penjualan selanjutnya, penjualan setelah 400 unit nanti akan menjadi profit. Ya, misalkan penjualan saya 450 unit atau 450 kue tadi. Nah, yang 50 itu tinggal keuntungannya ya, karena BEP-nya sudah saya dapatkan dari 400 unit ini. Ini kalau untuk BEP unit ya. Ada lagi nanti adalah BEP rupiah ya. Nah, ini dengan harga jual Rp8.000, maka kita harus menjual 400 unit kue ini untuk balik modal. Nah, ini yang disebut dengan BEP unit. Ya, seperti itu. Maaf tadi sedikit terpotong ya. Nah, ini setelah kita mendapatkan BEP unit, ini BEP unit ya, maka kita bisa mencari BEP rupiah ini ya. Jadi BEP rupiah itu adalah harga jual dikalikan unit atau jumlah unit yang kita dapatkan dari BEP unit tadi ya. Nah, BEP rupiah itu adalah harga jual dikalikan unit itu yang 400 ya, unit BEP tadi. Jadi mendapatkan berapa rupiah sih ya biar bisa jadi BEP. Nah, kita hitung aja, tinggal masukkan ke rumus harga jualnya 8.000 tadi ya. Kemudian dikalikan 400 unit ya untuk BEP. Tinggal kita hitung saja, menghasilkan 3.200.000 rupiah. Nah, ini adalah ketemu BEP rupiahnya. Jadi, berapa duit sih yang kita butuhkan atau kita dapatkan untuk menjadi BEP? Nah, jadi kita memerlukan uang atau duit itu untuk BEP itu kita mendapatkan uang 3.200.000 rupiah atau pemasukan sebesar tersebut untuk mendapatkan BEP. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah kita mendapatkan BEP rupiah tadi ya, jadi kita sudah mendapatkan BEP unit, kemudian kita mendapatkan BEP rupiah. Nah, kita lanjut untuk hari atau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan BEP. Sebenarnya itu fleksibel tergantung produksi kita per harinya atau per minggunya ya. Nah, BEP unit adalah 400 unit atau 400 kue. Nah, dari 400 unit, kemudian artinya kita harus membuat 400 kue agar kita bisa mencapai BEP. Nah, padahal misalkan dalam satu hari kita bisa membuat katakanlah 10 kue atau 10 roti tadi, 10 kue untuk satu hari.
Nah, untuk mencapai 400 unit, nah maka tinggal kita bagi saja 400 dibagi 10 sama dengan 40 hari. Nah, untuk mendapatkan 400 unit, jika dalam satu hari kita bisa memproduksi 10 kue, maka dalam waktu 40 hari ini kita sudah mencapai BEP unit, yaitu 400 kue. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian saya lanjut ya. Kita sudah ketemu BEP unit, BEP rupiah, dan kita sudah ketemu perkiraan hari yang bisa dicapai untuk mencapai BEP itu unit maupun BEP rupiah ya. Nah, kita lanjut untuk keuntungan atau profit. Nah, misal kita menginginkan profit atau keuntungan berapa? Misal saya menginginkan profit 10 juta dari usaha saya ini. Misal saya menginginkan profit atau keuntungan itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi profit yang kita inginkan itu adalah 10 juta. Ya, misalkan kita tetapkan 10 juta. Kemudian profit tadi rumusnya adalah profit itu atau keuntungan adalah pemasukan. Jadi yang namanya keuntungan itu kan pemasukan dikurangi biaya-biaya atau cost-nya ya. Nah, profit itu adalah pemasukan dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan, itu keuntungan ya. Nah, dalam hal ini profit kita yang kita inginkan adalah 10 juta. Nah, kita tentukan 10 juta misal. Kemudian pemasukan tadi, pemasukannya adalah tadi harga jualnya adalah 8.000, pemasukan itu yaitu dari 8.000 dikalikan X atau unit yang bisa membuat dia memberikan keuntungan 10 juta. Jadi saya kasih X atau jumlah unitnya biar saya dapat untung 10 juta. Nah, X adalah jumlah unitnya. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biayanya tadi sudah ada ya tadi di sebelumnya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu 1.200.000 tadi, ditambah dengan variable cost, yaitu 5.000X. Nah, tadi udah ya. Nah, dapat dari itu tadi, nah biaya tetap tambah biaya variabel kali jumlah unitnya. Nah, itu sama ya. Jadi itu adalah pengeluarannya tadi ya. Nah, kita pindah ke sini, tinggal dimasukkan ke biaya, masih sama ya. Ini biaya tetapnya 1.200.000, yang ini biaya variabel dikalikan jumlah unitnya yang terjual bisa mendapatkan 10 juta tadi. Nah, 10 juta tinggal kita hitung, hitung persamaan ini. 10 juta sama dengan 8.000X. Nah, ini min kali plus adalah min 1.200.000. Ini juga min kali plus sama min 5 dikurangi 5.000X. Ini 50 ya. 5.000X. Nah, kemudian tinggal hitung saja, kita selesaikan persamaan ini. Jadi 10 juta itu ganti lajur ya ke kiri, jadi plus karena dia pindah lajur ya, jadi plus 1.200.000 sama dengan 8.000X dikurangi 5.000X. Nah, tinggal kita hitung. Nah, ini jadikan 11.200.000
rupiah sama dengan 3000 X. Nah, berarti 3000 X, ini saya pindah lajur aja, sama dengan 11 juta, saya balik biar lebih enak, 1.200.000. Nah, kemudian X sama dengan 11.200.000 dibagi 3.000. Nah, ini hasilnya, tadi sudah saya hitung, yaitu 3.733,33. Jadi kita bulatkan saja, karena itu suatu produk ya, kita bulatkan jadi 3.734 ya, unit ya. Nah, jadi ini unitnya ya, jadi yang kita butuhkan atau agar kita mendapatkan profit 10 juta rupiah ini, maka kita harus menghasilkan 3.734 unit atau kue. Nah, itu untuk mendapatkan profit tadi ya, yang 10 juta. Nah, ini adalah cara untuk menghasilkan 10 juta. Nah, seperti itu. Nah, kalau keuntungan ini, kalau kita mau menghitung profit yang mau kita inginkan, itu opsional aja. Jadi ketika kita ingin memperkirakan keuntungan 20 juta atau 5 juta misalkan, ya tinggal kita ganti saja di profit ini ya. Ini kita ganti 5 juta atau 20 juta seperti itu ya. Jadi ini tergantung perhitungan juga dan berapa profit yang kita inginkan, misalkan sampai ke profit. Tapi biasanya untuk kewirausahaan itu paling tidak BEP tadi yang dicantumkan ya, dan rincian atau biaya-biaya, rincian biaya tetap, biaya variabel dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa Bu Uli sampaikan. Semoga bisa membantu dalam membuat rincian PKM atau hibah kewirausahaan dan yang lainnya ya, mungkin untuk usaha beneran. Semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.